Halo sahabat Katolik Space, salam sejahtera. Semoga damai Tuhan senantiasa melingkupi hati kita semua. Pernahkah saudara-saudara merenungkan, kalau kita meninggal hari ini, apakah kita cukup suci untuk masuk ke surga? Atau jangan-jangan masih ada dosa kecil, kebiasaan buruk, atau hal-hal duniawi yang belum sepenuhnya kita lepaskan? Jika surga adalah tempat untuk yang benar-benar murni, maka kemanakah jiwa-jiwa yang belum sempurna, tapi juga tidak layak masuk neraka? Karena dikatakan dalam kitab Wahyu, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jika kita melihat dalam pengajaran Yesus sendiri, dalam kitab Matius dikatakan, apabila seorang mengucap sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, di sini kita bisa melihat secara cukup jelas bahwa Yesus sendiri mengajarkan bahwa ada dosa yang dapat diampuni di dunia yang akan datang. Dunia ini tentunya tidak mungkin surga, karena seperti dikatakan dalam kitab Wahyu tadi, bahwa tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Maka di surga tentunya tidak perlu lagi ada pengampunan dosa, karena memang tidak ada dosa yang perlu diampuni. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa dunia itu pastilah bukan neraka, karena sudah tidak ada lagi dosa yang dapat diampuni jika di neraka, seperti dikatakan dalam Injil Markus, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kemudian Rasul Yohanes juga mengajarkan kita bahwa semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, di sini kita melihat bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Namun di surga dikatakan tidak akan masuk sesuatu yang najis. Maka meskipun seseorang hanya melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut tersebut, dia tetap tidak akan dapat masuk ke dalam surga. Lalu kemanakah jiwa-jiwa ini? Penjelasannya sangat jelas dalam surat Paulus yang mengajarkan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Di sini sangat jelas bahwa Paulus mengajarkan bahwa hari Tuhan akan nampak dengan api dan akan menguji pekerjaan masing-masing orang, bukan hanya menguji iman masing-masing orang. Maka untuk keselamatan, perbuatan juga memegang peranan, bukanlah hanya iman saja. Lalu yang dimaksud dengan hari Tuhan, jika kita melihat dalam surat Paulus lainnya, adalah hari penghakiman Tuhan. Mari kita lihat dalam 2 Korintus, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik maupun jahat. Maka kitab suci mengajarkan bahwa hari Tuhan adalah hari penghakiman yang dimaksud oleh Paulus ya, dan akan nampak dengan api yang menguji perbuatan kita, bukan hanya iman kita saja. Kemudian jika kita melihat kembali ke 1 Korintus dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Di sini Paulus mengajarkan kita, jika seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Namun kita perhatikan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Kita lihat bahwa api surga tidaklah mungkin merugikan kita. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kita juga meyakini bahwa dalam api neraka tidaklah mungkin lagi ada keselamatan. Maka jelaslah tempat ini bukanlah surga ataupun neraka.
melainkan ada keadaan lain yang berwujud api yang memurnikan, seperti dikatakan dalam Perjanjian Lama kitab Maleakhi. Kita lihat, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Bagi yang tidak diselamatkan dikatakan akan terbakar sampai habis. Kita lihat bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Karena itu orang yang meninggal harus didoakan seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada Onesiforus. Kita lihat dalam surat Paulus dikatakan, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, nya huruf besar, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Di sini kita melihat bahwa Paulus berdoa agar Tuhan menunjukkan rahmat-Nya pada hari Tuhan. Jika kita melihat tadi, hari Tuhan yang dimaksud Paulus adalah hari penghakiman. Jika Onesiforus masih hidup, tentunya Paulus akan mendoakan Onesiforus dalam kehidupannya, bukan untuk hari penghakiman. Maka doa ini akan terdengar aneh jika Onesiforus itu masih hidup. Kemudian diperjelas lagi dalam bagian penutup surat yang menunjukkan bahwa Onesiforus telah meninggal. Kita lihat, salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Di sini Paulus hanya mengucapkan salam pada keluarga Onesiforus, tapi tidak kepada Onesiforusnya. Kemudian kita juga melihat dalam salah satu kitab yang dibuang oleh saudara-saudara terpisah kita Protestan untuk mendukung doktrin sola fide yang dibuat oleh Martin Luther, yaitu kitab Makabe. Di sini dikatakan, lagi pula Yudas, bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu maka disuruhnya Allah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Maka sebagai orang Kristen kita harus menerima keberadaan kitab Makabe ini sebagai kitab yang diilhami. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengkonfirmasi keberadaan hari pentahbisan bait Allah pada Injil Yohanes. Jika kita lihat, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Umat Yahudi merayakan hari pentahbisan bait Allah ini, maka pastilah Tuhan memberikan bukti infalibel atau yang tidak dapat salah terkait makna perayaan tersebut, agar orang-orang Yahudi pada masa itu mengetahui esensi dari perayaan tersebut. Dan hal tersebut hanya ada dalam kitab Makabe yang ditulis oleh Yudas Makabe ya. Berarti 1 dan 2 Makabe. Kemudian berikutnya kita melihat pengajaran Bapak Gereja terkait api penyucian dan praktik mendoakan jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Jadi praktek ini sudahlah dilakukan oleh orang-orang Kristen zaman awal ya. Kita lihat Tertullian abad kedua mengajarkan agar para istri mendoakan suaminya yang meninggal dan mendoakannya dengan misa kudus setiap memperingati hari wafat suaminya. Kemudian Santo Kiril dari Yerusalem mengajarkan agar kita mempersembahkan permohonan bagi orang-orang yang telah meninggal dan mempersembahkan kurban Kristus dalam misa kudus ya, yang menghapus dosa-dosa kita dan mohon belas kasihan Allah kepada mereka dan kepada kita sendiri. Lalu Santo Yohanes Chrysostomus dari abad keempat mengajarkan agar kita rajin mendoakan jiwa sesama yang sudah meninggal. Baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka. Kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Itu kan Santo Yohanes Chrysostomus ya, seorang bapak gereja lagi. Kemudian Santo Agustinus, nah ini salah satu uskup Hippo yang pada saat pengkanonan kitab suci dia adalah uskup Hippo. Jadi dia salah satu yang ikut dalam konsili Hippo ya. Dia mengajarkan bahwa hukuman sementara sebagai konsekuensi dari dosa telah dialami oleh sebagian orang selama masih hidup di dunia.
Namun, bagi sebagian orang yang lain dialami di masa hidup maupun di hidup yang akan datang. Namun semua itu dialami sebelum penghakiman terakhir. Namun yang mengalami hukuman sementara setelah kematian tidak akan mengalami hukuman abadi setelah penghakiman terakhir tersebut. Gereja Katolik mengajarkan bahwa meninggal adalah keadaan di mana jiwa terpisah dari tubuh, namun jiwa tetaplah hidup kekal. Karena itu mereka yang meninggal dalam rahmat persatuan dengan Tuhan tetaplah anggota gereja meskipun mereka berada di api penyucian. Maka tugas kita untuk saling mendoakan seperti dikatakan oleh para bapak gereja tadi. Dan juga dalam surat Paulus dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Maka jelaslah, berdasarkan ajaran kitab suci maupun bapak gereja, keberadaan api penyucian adalah valid dan mendoakan jiwa-jiwa yang berada di api penyucian adalah hal yang dilakukan oleh para rasul dan bapak gereja, terutama dalam doa syukur agung. Ya, semua bapak gereja pasti mendoakan doa syukur agung ya. Di dalam misa tentunya. Ini sudah dipraktikkan sejak zaman awal yang tertulis dalam tulisan Santo Justinus Martir di tahun 135 Masehi, itu awal abad kedua ya, berjudul The First Apology. Mari kita ambil waktu hari ini untuk berdoa bagi jiwa-jiwa saudara kita yang telah meninggal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bahagia abadi berikanlah dia ya Tuhan, dan terang ilahi menyinari dia. Semoga dia beristirahat dalam damai, dan semoga jiwa mereka dan jiwa semua orang beriman yang meninggal melalui belas kasihan Allah beristirahat dalam damai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jika video ini meneguhkan imanmu, like, subscribe, dan bagikan ke mereka yang kamu kasihi. Dan jangan lupa, kita tidak hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga untuk disucikan, hingga kita semua sempurna dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.